Oke, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita itu mendalami atau belajar desain grafis langsung dari Sang Pencipta. Ayo kita tonton video ini sampai selesai. Nah, aku udah nyiapkan tanya jawab Q&A random. Jadi aku buat sebuah prompt. Isi promptnya itu pertanyaan-pertanyaan yang jarang ditanyakan terkait desain dari Ilahi, dari Sang Pencipta. Jadi hari ini kita akan belajar desain grafis langsung dari Sang Pencipta. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah aku jawab dan memang sengaja ini random dan sekaligus untuk latih spontanitas aku untuk bicara. Pertanyaan pertama adalah, jika alam semesta adalah sebuah karya desain yang agung, elemen visual fundamental apa yang paling menonjol dalam pelet Sang Pencipta, dan bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi menciptakan harmoni visual? Nah, yang pertama kali aku terfikirkan ketika mendapatkan pertanyaan ini adalah, kalau misalnya ditanya elemen warna apa, itu yang dominan dari bumi kita tercinta ini adalah biru dan hijau. Hijau itu hutan, sedangkan biru itu lautan. Dan biru ini punya nilai plus, ya, dia berinteraksi dengan langit. Asik, berinteraksi dengan langit karena langit itu biru, gitu kan. Langit itu bisa berubah menjadi abu-abu kalau misalnya mendung. Nah, tapi ya dominan biru, pantulan cahaya dari langit sehingga ya laut jadi biru, sehingga kita memiliki dominasi warna biru. Kemudian hutan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ya kebanyakan itu warna biru. Bahkan ya saya pernah dengar dari kajian-kajian, surga itu ya digambarkan dengan kebun. Nah, kebun itu pasti yang terfikirkan oleh kita itu warna hijau. Nah, itu sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip hierarki dalam desain grafis tercermin dalam tatanan alam semesta? Ini ribet ini. Misalnya bagaimana skala posisi atau keunikan suatu elemen alami menarik perhatian dan menyampaikan tingkat kepentingan atau fungsi. Tingkat kepentingan atau fungsi. Ini berat juga ya pertanyaannya. Ya, pasti sebagai seorang muslim yang terfikirkan pertama kali itu pasti keteraturan. Nah, berbicara tentang keteraturan, kalau dalam desain grafis kita mengenal yang namanya alignment, rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau mungkin rata sama sisi. Nah, semua itu menunjukkan keteraturan. Nah, ketika kita melihat alam semesta, atau misalnya ya kalau sebagai manusia kita mau mendesain sesuatu, itu pasti harus teratur, karena kalau tidak teratur pasti akan ya berantakan, akan menimbulkan kekacauan. Dan apalagi ya, tubuh kita ini saja itu teratur. Allah ciptakan tubuh kita ini teratur, seimbang. Nah, itu kata kuncinya adalah seimbang. Tangan kita gitu kan, ada tangan kanan, tangan kiri. Kepala kita itu punya dua mata, mata kanan, mata kiri. Hidung kita punya dua lubang, lubang kanan dan lubang kiri. Mulut kita satu, ada gigi atas dan bawah. Itu sangat terstruktur, sangat teratur, dan sangat seimbang. Dan Allah itu menciptakan tubuh kita itu penuh dengan keteraturan. Nah, itu salah satu hierarki dalam prinsip desain ya. Salah satunya adalah presisi. Nah, kemudian kalau terkait tingkat kepentingan dan fungsi, nah, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada fungsinya. Tidak mungkin segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Bahkan nyamuk pun gitu kan, kayak yang sering kita tepuk, yang kita benci, itu ada manfaat gitu kan diciptakannya. Ya, makanya kan kenapa orang yang jual obat nyamuk itu laku. Intinya sesuatu itu diciptakan itu pasti ada tujuannya gitu. Karena orang menginginkan atau menggambarkan suatu tujuan itu dulu, baru mereka membuat sesuatu. Kayak misalnya kita itu membuat sebuah desain grafis, itu sejak awal kita pasti sudah memikirkan tujuan. Nah, tujuan itulah yang utama harus difikirkan sebelum kita membuat karya desain, sebelum kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan karya.
Dalam desain grafis, white space atau ruang kosong penting untuk keseimbangan dan fokus. Oke, bagaimana konsep kekosongan atau ketiadaan termanifestasi dalam desain alam semesta? Dan apa peran filosofis atau estetisnya? Teman-teman tahu mock-up kan? Teman-teman tahu mock-up? Coba teman-teman bayangkan kalau alam semesta kita ini, dunia ini tuh ibarat kayak mock-up. Jadi daun itu warnanya putih, dinding warnanya putih, tanah warnanya putih. Apapun yang kita lihat itu masih kosong, tidak ada warna, tidak ada motif gitu kan, tidak ada tekstur. Kalau misalnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan dunia ini dalam keadaan mock-up, kita akan susah mengenali, susah mengingat antara satu objek dengan objek lain, antara hewan satu dengan hewan yang lain. Kita tahu kita membutuhkan warna untuk mengingat sesuatu. Teman-teman bisa merenungkan itu. Apa sih yang membuat kita itu fokus? Ya karena ada objek yang kita perhatikan. Yang kita perhatikan dari suatu objek itu pasti kan karakteristik. Misalnya buah pisang gitu. Kalau misalnya ada pohon pisang, pisangnya matang, maka yang kita jadikan white space itu adalah area hijaunya, karena kita ingin melihat pisangnya. Pisangnya kan paling beda sendiri tuh warna kuning. Atau misalnya lapangan bola itu kalau misalnya tidak ada pertandingan sepak bola, maka kita tidak akan memiliki titik fokus yang ingin kita lihat. Fokusnya itu kan orang yang sedang bertanding bola kan, bukan lapangan kosongnya gitu. Tapi karena adanya wadah lapangan kosong itu, kita jadi bisa menikmati fokus kita, menikmati pertandingan sepak bola. Bagaimana Sang Pencipta menggunakan prinsip repetition atau pengulangan, pengulangan dan pattern atau pola dalam skala kosmik dan mikro, misalnya fraktal, struktur, sel, dan pelajaran apa yang bisa diambil desainer grafis dari efisiensi dan keindahan pola-pola ini. Sebentar, mikir dulu. Ya, aku juga sempat bertanya-tanya, apakah mungkin Allah itu menciptakan ilustrasi abstrak atau bentuk-bentuk abstrak, atau mungkin bentuk-bentuk abstrak itu sebenarnya punya arti hanya manusia saja gitu kan. Manusia saja yang punya keterbatasan untuk memaknai itu. Aku cuma bisa ngasih jawaban itu sih. Ya akal manusia itu terbatas, sehingga ya masih belum bisa memahami keindahan yang Allah ciptakan gitu. Pernah kan kita melihat sesuatu itu indah, ya indah aja, tapi kita belum menemukan makna di dalamnya. Next, jika kita menganggap evolusi sebagai proses desain yang berkelanjutan, bagaimana prinsip user-centered design atau desain berpusat pada pengguna tercermin dalam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya? Apa saja fitur desain alam yang paling responsif terhadap kebutuhan penghuninya? Ini penghuninya ini siapa maksudnya? Manusia kah? Jujur ini aku agak bingung sama pertanyaan ini. Nah, kesempatan buat kalian tulis di kolom komentar. Bagaimana konsep visual storytelling atau penceritaan visual hasil dalam desain alam? Bisakah kita membaca sejarah geologis evolusi atau interaksi ekologis melalui lanskap fosil atau perilaku hewan sebagai narasi visual yang kompleks? Nah, kalau berbicara tentang kompleks atau storytelling dari apa yang kita temukan dari alam semesta, ya kita bisa merenung. Misalnya mangga yang kita makan, buah mangga yang kita makan, bijinya itu kita tanam, kemudian kita siram, kemudian dia tumbuh menjadi pohon, kemudian muncul bermacam-macam dahan, ranting, kemudian menghasilkan buah. Buah itu bermanfaat bagi kita semua gitu kan, memiliki vitamin, dan itu adalah cerita dari ya bagaimana tumbuhnya pohon mangga. Nah, itu teman-teman bisa menceritakan itu dalam desain teman-teman. Bahkan ya beberapa karya desain saya itu mengambil konsep dari buah mangga. Saya mengambil warna buah mangga. Jika Sang Pencipta adalah seorang desainer, bagaimana portofolionya menunjukkan perkembangan gaya atau eksplorasi desain yang berbeda di berbagai era geologis atau di berbagai bioma di bumi? Adakah tren desain yang bisa kita identifikasi?
Jadi Allah Subhanahu wa taala punya portofolio gitu kan. Apapun portofolionya Allah gitu kan, semuanya itu miliknya Allah. Jadi kayaknya desainer terbaik itu ya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Nah, kita kan berpikir kita menduplikasi portofolionya Allah. Dia memang hasil karya itu sebenarnya tidak murni OG punya kita gitu, tidak original punya kita ya. Semuanya kita itu sebenarnya hanya meracik saja, meracik bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau berbicara tentang explore gitu, bioma di bumi. Kemarin ada yang unik kemarin itu aku lihat di thread, bahkan sampah sekalipun itu kalau disusun bisa menjadi karya seni yang estetik gitu. Ya nanti aku cek kalau misalnya videonya ketemu nanti aku taruh di sini. Pertanyaan terakhir, mengingat kompleksitas dan keindahan alam, bagaimana kita sebagai desainer grafis dapat menyeimbangkan antara inovasi dan meniru keindahan yang sudah ada? Biomimikri dalam desain visual tanpa terjebak dalam plagiarisme atau kehilangan orisinalitas. Nah, kalau terkait plagiarisme, sebenarnya yang paling kompleks itu adalah kalau misalnya teman-teman itu tidak menggunakan alat bantu. Artinya ya teman-teman murni tanpa referensi, pengalaman atau misalnya ekspresi yang keluar dari hati teman-teman ketika mendesain sesuatu, itu sebenarnya tidak bisa dijiplak. Nah, makanya itu kan coba teman-teman bisa melatih diri untuk brainstorming melalui perenungan. Ya jalan-jalan ke gunung gitu kan, jalan-jalan kemana gitu, perhatikan hewan-hewan, teman-teman rahasiakan, masukin di draft, kemudian mendesain sesuatu. Atau teman-teman bisa nonton channelnya National Geographic gitu, teman-teman nonton di situ ada hewan-hewan gitu kan. Kayak misalnya yang unik itu hewan terenggiling. Nah, hewan terenggiling itu coba kulit sisiknya itu kan besar-besar. Nah, itu bisa dijadikan bahan desain, misalnya desain batik gitu kan. Tapi teman-teman tambah unsur-unsur apa, atau teman-teman menggabungkan antara elemen hewan sama tumbuhan, atau tumbuhan sama benda mati gitu. Atau misalnya abstrak tapi ada unsur-unsur alam. Nah, semuanya itu tergantung kreativitas ya, imajinasi kita. Kita bersyukur ya Allah menciptakan akal kita ini masih waras gitu. Jadi jaga baik-baik akal kita ini yang bisa menciptakan karya-karya yang indah. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like dan berikan komentar kalian terkait video ini. Kira-kira kita mau bahas apa lagi tentang dunia desain grafis. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam sparkling. Assalamualaikum.